Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Pagi. Oke, semangat semuanya. Semangat. Hari ini kembali lagi bersama saya Apip Nur Seha, dosen si ganteng kalem. Baik, mahasiswa yang baik hati. Pada siang hari ini kita akan belajar tentang di mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam. Materinya adalah periodisasi pendidikan Islam. Tapi sebelumnya saya akan absen dulu. Nando. Hadir, Pak. Nenden. Neng Puja. Roni. Hadir, Pak. Salsa. Sopyan. Hadir, Pak. Yusuf Sulaiman. Hadir, Pak. Septian Wiramendaya. Putih Zahra Sofia. Oke, baik, setelah di absen, mari kita brainstorming mengenai kegiatan perkuliahan kali ini, yaitu tentang periodisasi pendidikan Islam. Sebelum kita belajar, diharapkan mahasiswa mampu memahami periodisasi pendidikan Islam. Jadi selama perkuliahan kita kali ini, diharapkan mahasiswi yang berbahagia kali ini adalah mampu memahami periodisasi pendidikan Islam. Pendidikan merupakan suatu proses pembentukan karakter manusia. Sebagai suatu proses, pendidikan tidak hanya berlangsung pada saat itu saja. Tetapi proses pendidikan harus berlangsung secara berkelanjutan. Dari sinilah kemudian muncul istilah pendidikan sepanjang hayat, atau yang paling fenomenal atau paling ngetren disebutnya adalah lifelong education. Di Islam itu sendiri telah menggariskan tentang proses pendidikan sepanjang hayat. Dalam suatu riwayat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Utlubul ilma minal mahdi ila lahdi." Yang artinya apa? Oke, satu orang angkat tangan. Oke, silakan Yusuf. Menerima ilmu dari dilahirkan sampai masuk minyak lahat. Oke, tepuk tangan buat Yusuf. Ya. Dari pengertian tersebut, bila diteliti lebih jauh, maka dan ternyata ditemukan juga di literasi yang lain, kemudian di dalam Al-Quran juga, dan juga hadis, Rasulullah tampak memberikan isyarat adanya proses pendidikan yang sangat luar biasa. Mulai dari pendidikan itu tidak hanya dilakukan secara instan, maka dimulai dari pemilihan jodoh, baik itu cara memilih suami dan istri, kemudian karena itu bagian dari awal proses pendidikan. Kemudian setidak-tidaknya dianggap sebagai masa persiapan proses pendidikan. Begitu pula akhir dari proses pendidikan, yaitu saatnya berpisah antara raga dan nyawa. Oke, berikutnya secara garis besar periodisasi pendidikan Islam itu terbagi dalam tiga masa. Yang pertama yaitu pendidikan Islam pada masa prakonsepsi. Ya, secara prakonsepsi ini yaitu masa persiapan, proses pencarian jodoh. Karena tidak serta-merta anak itu lahir, kita mengharapkan dia itu anak yang soleh atau solehah, atau misalkan anak terdidik atau tidak terdidik, harus mulai dari cara mencari bibitnya dulu. Dari pemilihan calon ayahnya, ya, atau calon suami, atau juga dari pemilihan seorang istrinya.
Kemudian berikutnya adalah pendidikan Islam masa pranatal, tarbiyah qabla wiladah, pemilihan jodoh ini termasuk di dalamnya. Kemudian nanti melanjutkan ke jenjang pernikahan dan nanti ada proses kehamilan. Kemudian berikutnya adalah pendidikan Islam masa pasca natal, tarbiyah ba'da wiladah. Ini termasuk di dalamnya kita akan membahas tentang pendidikan mulai dari bayi, ya, dari bayi itu lahir, kemudian masa kanak-kanak, kemudian masa anak-anak, remaja, dan juga nanti dewasa. Berikutnya, muncullah pertanyaan, apa yang dimaksud dengan pendidikan Islam pada masa prakonsepsi? Ada yang tahu? Silakan, Puja. Pendidikan Islam masa persiapan, Pak. Masa persiapan? Oke, tepuk tangan buat Puja. Ada lagi yang lain? Apa yang dimaksud dengan pendidikan Islam masa prakonsepsi? Silakan Yusuf. Masa pemilihan jodoh. Masa pemilihan jodoh. Oke, yang lain? Pendidikan Islam masa prakonsepsi. Silakan Roni. Masa perkenalan, Pak. Masa perkenalan. Oke. Jadi ada tadi masa perkenalan, pemilihan jodoh. Dari beberapa yang disampaikan oleh teman-teman kita, maka dapat disimpulkan bahwa pendidikan prakonsepsi itu adalah salah satu upaya persiapan pendidikan, ya, yang dimulai ketika seseorang memilih pasangan hidupnya sampai pada saat setelah terjadinya pembuahan dalam rahim sang ibu, ya. Jadi kalau dalam Islam, carilah calon pasangan itu yang baik itu menurut apanya? Menurut agamanya. Makanya pendidikan prakonsepsi ini salah satu yang paling penting juga. Berikutnya, Islam telah mengajarkan hal sebagai berikut. Nah, ini mengenai di masa prakonsepsi. Di masa prakonsepsi itu yang pertama kita ada fase dalam memilih pasangan hidup. Dalam memilih pasangan hidup tentunya ada kriteria-kriterianya. Berikutnya, setelah kita memilih pasangan hidup, tentu harus dipersiapkan mengenai rezekinya. Tentunya yang baik dan halal. Harus dipastikan bahwa seorang istri dan calon anak kita yang nanti akan dididik itu harus diberikan diberikan makanan yang halal, kemudian dari rezeki-rezeki yang baik tentunya. Tidak ada orang tua yang menginginkan bahwa anaknya lebih buruk daripada orang tuanya. Maka dari itu, carilah rezeki yang baik dan yang halal juga, terutama di makanannya, ya. Berikutnya, yang kedua nih, pendidikan Islam masa pranatal. Apa yang dimaksud dengan pendidikan Islam masa pranatal atau tarbiyah qabla wiladah? Silakan. Pendidikan sebelum masa pernikahan, ada pemilihan jodoh, kemudian pernikahan, kemudian fase kehamilan. Fase kehamilan, berarti ada 3 fase. Oke, yang lain? Pendidikan Islam masa pranatal? Silakan Puja. Masa pemilihan jodoh, Pak. Masa pemilihan jodoh. Oke. Nando? Ya. Kalau ta'aruf gimana, Pak? Ta'aruf. Ya. Ta'aruf bisa jadi ya. Ta'aruf itu kan masa perkenalan ya. Masa perkenalan antara si calon suami dan calon istri. Kalau misalkan berjodoh, bisa dilanjutkan ke jenjang yang selanjutnya, yaitu pernikahan. Oke, kita simpulkan saja dari pendapat teman-teman mahasiswa bahwa pendidikan pranatal ini adalah pendidikan sebelum masa melahirkan. Tadi sudah disebut ya oleh teman-teman kita. Masa ini ditandai dengan fase pemilihan jodoh, pernikahan, dan kehamilan. Dan di pemilihan jodoh ini bisa juga diawali dengan proses ta'aruf tadi, ya. Jadi sebelum dilanjutkan ke jenjang pernikahan, maka diadakanlah proses ta'aruf. Masa mengenalkan diri antara si calon laki-laki dan juga si calon perempuan. Nah, di pendidikan prenatal ini terbagi dalam, tadi kan ada 3 fase itu. Fase pemilihan jodoh, fase pernikahan, dan fase kehamilan. Fase pemilihan jodoh ini juga tidak semudah yang kita bayangkan juga. Harus hati-hati apalagi pada seorang perempuan tentunya.
Kemudian di fase pernikahan. Ini juga suatu hal yang sakral ya. Suatu hal yang sakral, maka harus ada apa ya di mindset kita bahwa pernikahan itu hanya sekali seumur hidup. Ya. Jangan sampai ingin hanya karena sesuatu. Jadi di fase pemilihan jodoh, fase pernikahan, dan juga nanti ada fase kehamilan. Nah, di fase kehamilan ini juga haruslah dari orang tua, baik itu suami pun juga istri, harus memberikan asupan-asupan gizi yang baik. Makanya tadi di fase sebelumnya harus memberikan makanan yang halal. Apalagi nanti di fase kehamilan ada makanan dan minuman yang baik untuk dikonsumsi, ada juga yang buruk untuk dikonsumsi. Berikutnya, masa kehamilan ini yang paling penting adalah ketika seorang ibu ya. Seorang ibu itu tidak hanya asupan tadi masalah gizi, tapi keadaan psikisnya juga. Keadaan psikis seorang ibu itu harus dijaga. Jangan sampai dia itu stres, karena akan berpengaruh terhadap anak yang dilahirkan nantinya. Seperti itu. Kemudian dalam pemilihan jodoh juga kita random aja ya pembahasannya. Kita harus berhati-hati, jangan sampai kita menikahi orang yang kekerabatannya itu dekat, ya. Jangan yang kekerabatannya dekat. Jadi dikhawatirkan nanti ada kelainan-kelainan, dimulai dari kelainan fisik dan juga nanti psikis, ya. Karena akan mewariskan watak yang kurang baik. Kalau misalnya kekerabatannya dekat, misal kalau binatang sih wajar ya, karena tidak dibekali akal, rasa dan karsa, dan juga tidak dibekali agama tentunya. Makanya untuk seekor binatang itu bisa menghamili ibunya dan lain sebagainya. Tapi itu kan incest ya, incest, maka lahirlah binatang atau misalkan keturunan-turunan yang tidak baik. Akhirnya ya ada kelainan. Makanya di fase pemilihan jodoh, kemudian nanti di fase pernikahan dan juga nanti kehamilan, ini harus dijaga dengan sebaik-baiknya. Berikutnya, pertanyaan yang ketiga dan bahasan yang ketiga adalah pendidikan Islam di masa pasca Natal atau tarbiyah ba'da wiladah. Nah, apa yang dimaksud dengan pendidikan Islam masa pasca Natal ini? Silakan Putih. Pasca setelah melahirkan. Oke, yang lain silakan ya. Masa pertumbuhan dan masa perkembangan. Masa pertumbuhan dan perkembangan. Oke, bisa jadi Pendidikan yang dimulai ketika lahir hingga dari lahir hingga tutup usia. Oke, semuanya bagus-bagus jawabannya. Tepuk tangan dulu. Jadi pendidikan Islam masa pasca Natal ini bisa saja menurut pendapat dari teman-teman mahasiswa, tapi kita simpulkan bahwa pendidikan pasca Natal ini adalah pendidikan yang dimulai semenjak lahirnya anak sampai mereka dewasa. Bahkan sampai meninggal dunia yang kita kenal dengan pendidikan lifelong education. Makanya jangan sampai salah ya pengucapan antara lifelong education, pendidikan seumur hidup atau sepanjang hayat, dengan long life education. Kalau long life education artinya apa? Seumur hidup untuk belajar. Jadi nggak ada lagi kegiatan yang lain. Tapi kalau lifelong education adalah pendidikan seumur hidup. Pendidikan seumur hidup dengan belajar seumur hidup kan beda ya. Belajar kita butuh, tapi tidak apakah seumur-umur kita hidup itu dicukupkan untuk belajar? Kan enggak juga. Ya. Nah, ini dari fase-fase tersebut, fase 0 sampai 3 tahun, fase 3 sampai 7 tahun, fase 7 sampai 13 tahun, kemudian ada fase remaja dan juga fase dewasa. Inilah fase dari masa pendidikan Islam masa pasca Natal. Itu yang dapat Bapak sampaikan. Berikutnya kita akan diskusi. Teman-teman akan dibagi 3 kelompok. Siap? Oke, nanti kita akan hitung dari 1 sampai 3 saja. Jadi 1, 2, 3 nanti kembali lagi ke 1. Oke, siap? Oke, mulai dari sini. 1,
2, 3, 1. 2, 3, 1, 2. 1, 2, 3, 1. Oke, silakan yang merasa menyebut angka 1 itu kumpul dengan angka 1 lagi di sebelah sini. Kemudian tadi yang merasa menyebut angka 3 berarti di sebelah sini dan 3 sebelah sana. Silakan ya. 1, 2, nanti 3 di belakang. Oke, kita akan berdiskusi tentang periodisasi pendidikan Islam ya. Karena di periodisasi pendidikan Islam ada 3, maka dibagi 3 kelompok. Silakan mendiskusikan temanya. Yang pertama adalah mengenai pendidikan Islam masa prakonsepsi. Ya, kelompok 1 tugasnya ya. Berarti mendiskusikan tentang pendidikan Islam masa prakonsepsi. Mulai dari pengertian, kemudian nanti dan lain sebagainya itu dibahas oleh kelompok 1. Kelompok 2 nanti membahas tentang pendidikan Islam masa pranatal, tarbiyah qabla wiladah, mulai dari pemilihan jodoh, kriterianya, pernikahan, dan juga di fase kehamilan. Ya, nanti membahas itu. Kemudian kelompok 3, pendidikan Islam masa pasca natal, tarbiyah ba'da wiladah, pendidikan bayi, anak-anak, dan juga nanti remaja dan dewasa. Silakan mulai dari pengertiannya apa dan kriteria-kriterianya kalau ada silakan. Sekreatif mungkin silakan diskusi selama 10 menit. Kemudian setelah dibentuk kelompok ini nanti satu orang presentasi ya ke depan mempresentasikan apa yang nanti didiskusikan. Satu orang, Pak. Satu orang. Masing-masing kelompok. Yang pertama yang baik juga, bapaknya bagus. Yang baik agamanya. Terus apa lagi? Tes ilmu. Kayak gimana nih tipenya? Gimana? Oke. Baik, mahasiswa yang baik dan tidak sombong. Setelah berdiskusi selama 10 menit, kita akan melanjutkan kegiatan presentasi. Silakan presentasikan hasil diskusi kalian selama 10 menit tadi, mulai dari kelompok 1 dulu. Berikan tepuk tangan. Oke, tambahan ya, kalau misalkan ada teman-teman kalian yang maju ke depan, kita pakai energi wus ya. Kita kasih energi wus. Semua siap, 1, 2, 3. Wus. Kurang kompak, 1, 2, 3. Ya. Masuk angin ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dosen yang terhormat dan rekan sekalian yang berbahagia, izinkan saya untuk menyampaikan hasil diskusi dari kelompok saya. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai pendidikan Islam masa prakonsepsi ya. Pertama dari pengertiannya dulu, bahwasanya pendidikan Islam masa prakonsepsi ini adalah pendidikan yang dimulai dari seseorang memilih pasangan hidupnya sampai terjadinya pembuahan pada rahim sang ibu ya. Nah, pendidikan ini ada 2 fase. Yang pertama yaitu ada fase memilih pasangan hidup. Bisa rekan-rekan perhatikan, ini adalah 2 artis yang pasti semuanya sudah kenal ya. Siapa coba ini untuk salah Ciki, ya Citra Kirana, dan siapa lagi? Siapa Rizky Aditya. Nah, di fase memilih pasangan hidup itu, Islam mengajarkan bahwasanya kita harus mencari yang agamanya baik ya. Seperti halnya ada hadis Rasulullah SAW yang isinya wanita itu dinikahi karena empat sebab. Yang pertama itu karena kekayaannya, yang kedua keturunannya, yang ketiga kecantikannya, dan yang terakhir itu karena agamanya. Nah, jika kita memilih karena agamanya, maka kita akan bahagia. Nah, hadis tersebut itu bukan hanya untuk laki-laki saja yang mencari pasangan perempuan ya, tetapi untuk perempuan juga ketika mencari pasangan laki-laki. Jadi harus karena agamanya. Sudah jelas di dalam hadis saja disebutkan bahwa kita harus mencari yang agamanya bagus. Oke. Nah, terus yang kedua yaitu mencari rezeki dan makanan yang halal.
yang artinya maka makanlah yang halal dari rezeki yang Allah berikan, ya. Dan syukurilah nikmat Allah jika kamu hanya meminta kepada Allah. Di sana sudah jelas bahwasanya kita ditugaskan untuk mencari rezeki yang halal. Kenapa tuh harus cari rezeki yang halal? Karena hal itu akan mempengaruhi, ya. Mempengaruhi kemana nih? Tadi kan disebutkan bahwasanya kalau sesi ini sampai adanya rahim seorang ibu, ya, sampai adanya jadi. Nah, maka dari itu hal itu akan mempengaruhi makanan yang dikonsumsi oleh seorang ibu, yang sedangkan itu akan mempengaruhi karakter atau watak jadi bayi yang ada dalam kandungannya gitu. Jika makanan yang kita makan itu baik, maka akan berubah menjadi hal yang baik pula gitu kan. Barangkali dari penjelasan saya mungkin kurang dipahami atau ada kritikan, Kak kurang jelas atau Kak terlalu cepat ngomongnya. Dia bisa dibacakan yang pertama tadi apa ya kalau jelas? Dibacakan. Ini memilih pasangan hidup, Kak. Dalam memilih pasangan hidup itu kan tadi kakak sebutnya ada 4 kriteria. Ya. Yang pertama itu ada yang pertama ada melihat dari kekayaannya. Nah, apa yang paling pertama tuh dilihat dari apanya ya? Dari agama. Kalau misalkan dari kekayaannya dulu gimana? Ya, memang dalam sebuah hadis itu disebutkan bahwasanya kriteria yang pertama itu adalah kekayaannya. Terus yang kedua itu ada keturunannya, kecantikannya, dan agamanya itu yang terakhir sebenarnya. Ya, di dalam hadis tersebut. Tetapi ada tapinya tuh di sana. Jika kita melihat dari agamanya, maka kita akan bahagia gitu. Jadi yang lebih utama ya agamanya, tapi memang dari runtutannya kekayaan dulu, Kak, gitu. Karena mungkin dienggak-enggaknya ya butuh gitu ekonomi mah, tapi memang yang utama itu adalah agamanya. Yang utama itu agamanya. Yang utama bukan pertama. Yang utama itu agama di antara. Iya, betul. Segitu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ya. Luar biasa ya, kreatif juga nih untuk kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2. Perwakilan. Oke, 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya Yusuf Sulaiman, perwakilan dari kelompok 2 yang akan menyampaikan mengenai pendidikan Islam masa pranatal. Nah, di sini saya sudah mempersiapkan gambar-gambar yang dimana fase pendidikan masa fase pranatal ini merupakan pendidikan yang masa sebelum melahirkan atau sebelum dilahirkan. Nah, di sini ada beberapa tahapan sebagai tanda pendidikan masa pranatal, yaitu ada fase pemilihan jodoh, ada fase pernikahan, dan juga ada fase kehamilan. Oke, kita kupas satu-satu. Dimulai dari fase pemilihan jodoh, di mana fase pemilihan jodoh ini ada beberapa aspek yang dijelaskan oleh syariat Islam yang berhubungan dengan tujuan pernikahan atau perkawinan. Yang pertama, ada perkawinan ini merupakan sunnah Rasul, di mana Rasulullah SAW telah bersabda, siapa yang mampu menikah tetapi dia tidak menikah, maka tidak termasuk golongan kami, gitu. Itu hadis menurut At-Tabrani dan juga Al-Bukhari. Kemudian yang kedua, perkawinan juga untuk ketentraman dan kasih sayang, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Ar-Rum ayat 21 yang artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung tentram kepadanya, dan jadikannya di antara kamu rasa kasih sayang. Sesungguhnya yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Quran surah Ar-Rum ayat 21. Kemudian yang ketiga ada perkawinan untuk mendapatkan keturunan. Bukankah betul kita menikah untuk mendapatkan sebuah keturunan? Betul?
Kemudian yang keempat ada perkawinan untuk memelihara pandangan dan menjaga kemaluan dari kemaksiatan. Nah, itulah fase pemilihan jodoh. Kemudian, fase pernikahan. Kemudian yang kedua ada fase pemilihan jodoh. Mohon maaf. Ada kedua pemilihan jodoh. Nah, di mana fase ini merupakan persiapan bagi seorang yang sudah dewasa untuk menghadapi hidup, yaitu berkeluarga. Di mana salah satu pendidikan yang dimiliki oleh seorang yang dewasa itu adalah perjodohan atau berkeluarga. Kemudian yang ketiga ada fase kehamilan. Fase kehamilan, di mana fase kehamilan ini adalah salah satu tujuan berumah tangga untuk mendapatkan keturunan. Nah, menurut sabda Nabi, masa kehamilan ini memiliki beberapa tahapan. Yang pertama ada tahapan nutfah, yaitu pada tahap ini calon anak masih dalam bentuk cairan sperma dan sel telur. Tahap ini berlangsung selama 40 hari. Kemudian yang kedua ada tahap alaqah, di mana setelah berumur 80 hari cairan tersebut berkembang bagaikan segumpal darah kental dan bergantung pada dinding rahim seorang ibu. Kemudian yang ketiga ada tahap mudghah, yaitu selama berumur 120 hari, di mana segumpal darah berkembang menjadi segumpal daging. Pada masa inilah calon bayi telah siap menerima hembusan ruh dari malaikat utusan Allah. Nah, itulah fase pada masa sebelum pranatal. Saya mau bertanya Kak, kan tadi kelompok saya mengenai prakonsepsi. Nah, kakaknya mengenai apa? Pendidikan masa pranatal. Masa pranatal. Nah, kan di saya ini ada memilih pasangan hidup. Di sana ada itu apa? Pemilihan penentuan jodoh. Pemilihan jodoh. Yes. Apa bedanya Kak yang saya sama yang Kakak? Terima kasih Uti Puja atas pertanyaannya, di mana pada fase pemilihan jodoh ini masih dalam tahap seleksi, masih dalam tahap mencari, masih dalam tahap pemilihan. Ini pemilihan, belum penentuan jodoh gitu. Kalau misalkan yang tadi yang dijelaskan oleh kelompok satu itu adalah bentuk yang udah jadinya gitu, yang udah dapatnya gitu, udah dapat, misalkan udah ada pasangannya, terus kita lihat, kita teliti dari agamanya, hartanya, dan bobot dan keluarganya. Nah, itu kalau misalkan yang saya sampaikan itu adalah pemilihan jodoh, masih dalam tahap pemilihan. Seleksi. Yes, pasti dalam tahap seleksi seperti itu. Berarti nggak apa-apa ya Kak? Iya, nggak apa-apa. Terus Iya. saya tuh koleksi, terus seleksi gitu nggak apa-apa. Jangankan jangankan itu teh, jangankan berpacaran, apalagi ini ngoleksi banyak gitu. Terkecuali kalau misalkan dalam perikatan ukhuwah Islamiyah gitu. Jadi Banyak orang. yes, gitu. Seperti itu untuk menjalin hubungan baik antar sesama, seperti itu. Oke, gimana? Ya. Kelompok 2. Oke, saya akan klarifikasi yang tadi Yusuf sampaikan kurang tepat. Jadi yang tepatnya di masa persiapan itu pencarian jodoh, bukan di masa ini. Masa ini itu harus sudah memilih, udah ada gitu, calonnya udah ada, kita memilih. Nah, kalau di masa persiapan ini sedang mencari, dan masa yang pranatal ini memilih gitu, sudah ada calonnya. Tapi dalam fase memilih. Dalam masa fase memilih. Siap. Terima kasih atas. Siap. Terima kasih atas sanggahannya. Terima kasih, betul sekali. Itu yang seharusnya gitu. Jadi tadi antara pemilihan dan juga pencarian itu mis apa namanya? Mispersepsinya gitu. Jadi yang sudah dijelaskan yang betul adalah dari Saudari Wulanwidi Astuti. Terima kasih untuk kelompok 3. Oke, boleh energi bos. 1, 2, 3. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada kelompok 2 yang telah memaparkan di fase periodisasi pendidikan Islam yang kedua, yaitu pendidikan Islam masa pranatal. Nah, yang ketiga yaitu pendidikan Islam masa pasca natal atau tarbiyah
ba'da wiladah yang akan disampaikan oleh kelompok 3. Silakan perwakilannya untuk maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya perwakilan dari kelompok 3 akan menjelaskan mengenai tentang pendidikan Islam masa pasca Natal ya, atau disebut dengan tarbiyah ba'da wiladah, yang dimana pendidikan pasca Natal itu yaitu pendidikan yang dimulai sejak anak lahir hingga dewasa, bahkan hingga tutup usia. Di pertama juga dijelaskan dalam hadis yang utlubul ilma minal lahdi ilal, carilah ilmu itu dari ketika kita lahir hingga tutup usia. Nah, dalam ini memiliki beberapa fase atau tahapan. Yang pertama ada usia 0 sampai 3 tahun atau disebut dengan usia bayi ya. Yang dimana pada usia bayi ini memiliki beberapa karakter. Di antaranya pada bulan pertama bayi sering merasa tidur. Anak yang baru lahir atau sebulan lahir pasti seringnya tidur terus. Itu merupakan salah satu karakter untuk si bayi tersebut. Kemudian nah, hidupnya ya seperti itu, siklusnya akan makan dan tidur. Seakan-akan belum ada hubungan dengan yang di luar. Kemudian bila bangun tidur akan bergerak secara spontan. Maka jika dapat diperhatikan ketika anak tidak bergerak-gerak atau bayi yang tidak bergerak, maka diperhatikan itu bayi masih ada nyawanya atau tidak. Karena karakteristiknya, sebagai karakteristiknya itu setiap bangun tidur pasti ia bergerak. Kemudian yang kedua ada usia 3-7 tahun. Pada masa ini juga pada usia anak ya. Karakter yang pertama yaitu dapat mengontrol tindakannya. Kemudian selalu ingin bergerak atau aktif. Anak yang di umur 3-7 tahun atau teman-teman yang udah mengajar di pendidikan anak usia dini dan yang lainnya, ada yang punya anak, pasti melihat dan merasakan betapa sangat aktifnya anak ketika usia sampai 3-7 tahun. Kemudian berusaha mengenal lingkungan sekelilingnya, berkembang yang cepat dalam berbicara, senantiasa ingin memiliki sesuatu, seperti itu. Kemudian yang ketiga ada usia 7-13 tahun. Nah, karakteristik yang dimiliki pada usia 7-13 tahun ini yaitu anak mulai bersekolah, anak mulai menjadi pujian gurunya, ataupun bahkan ada murid yang memuji gurunya, seperti itu. Kemudian ada giginya udah mulai tumbuh ya pada usia ini. Anak mulai gemar membaca maupun menulis. Nah, kemudian anak suka sekali menghafal. Jadi ada beberapa karakter yang sudah ia miliki ketika di usia ini ya. Kemudian ada masa remaja. Masa remaja ini berlangsung dari umur 12 sampai 21 tahun. Pada masa remaja ini ditandai dengan adanya perubahan yang menyangkut gender, laki dan perempuan. Ketika laki-laki mungkin dia telah mulai mau gaya pakai topi misal, kemeja yang keren, ataupun perempuan dengan memakai cara hijab yang berbeda-beda. Itu jadi gendernya udah kayak kelihatan banget gitu. Kemudian ada di masa dewasa. Masa dewasa ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada dewasa dini, dewasa madya, dan dewasa akhir. Nah, dewasa dini ini yaitu masa pencarian kemantapan dan masa produktif, yaitu suatu masa yang penuh masalah atau kayak mumet banyak masalah. Ini kedepannya mau kayak gimana? Jadi kayak bingung untuk menghadapi masa depan. Itu ada salah satunya pada masa fase dewasa dini. Kemudian dewasa madya, yang fase ini dipandang sebagai masa usia antara 40 sampai 60 tahun. Masa tersebut ditandai oleh adanya perubahan-perubahan jasmani dan mental. Kemudian ada fase masa dewasa akhir ya. Dewasa akhir ini merupakan periode kemunduran usia tua dinilai dengan kriteria yang berbeda. Yang mulai udah tua-tua banget itu menjadi masa dewasa akhir. Mengenai bahan-bahan yang kami siapkan itu kan masuk bahasa yang biasanya saja. Terus kalau dari sini itu kurang kelihatan gitu, tadi itu makanya di sini tapi apa gitu. Terus dari pemaparan juga kan kakak tadi agak cepat, terus kadang fokus ke ini ya, ke tulisan gitu. Jadi kita tuh kadang kurang paham, kalau di situ lebih bisa lagi. Kalau nggak satu kampus itu satu fase gitu. Oke. Kak mau nanya, kan tadi di pertama ada masa bayi dari 0 sampai 3 tahun. Nah, kenapa masa bayi tersebut dikatakan sebagai golden age? Karena pada masa bayi atau 0 sampai 3 tahun ini anak masih cemerlang atau bisa dikatakan kertas putih ya. Jadi diisi apapun dia akan cepat meniru, cepat masuk dan yang lain sebagainya. Apapun itu pasti cepat masuknya gitu, cepat tanggap seperti itu. Oke, luar biasa.
Baik, setelah kita mendapatkan pemaparan dari kelompok 1, 2, dan 3 mengenai periodisasi pendidikan Islam, mulai dari prakonsepsi, pranatal, dan juga pasca-natal. Maka kita simpulkan masing-masing, mulai dari kelompok 1, silakan kesimpulannya dari pelajaran hari ini. Kesimpulan dari pembelajaran periode pendidikan Islam ini, kita mempelajari 3 hal. Yang pertama yaitu pendidikan Islam pada masa prakonsepsi, yang mana hal ini tuh adalah dimulai dari mulai mencari pasangan sampai adanya janin di rahim ibu. Terus yang kedua itu pendidikan Islam pada masa pranatal. Ada 3 fase yaitu pemilihan jodoh, pernikahan, dan kehamilan. Dan yang terakhir itu adalah pendidikan Islam pada masa pasca natal, yang mana dimulai dari lahirnya si bayi sampai dewasa bahkan sampai meninggal. Oke, lifelong education itu kesimpulan dari kelompok 1. Terima kasih. Baik, kesimpulannya untuk hari ini, periodisasi pendidikan Islam terbagi menjadi 3 periodisasi. Yang pertama ada prakonsepsi, yang kedua ada masa pranatal, yang ketiga ada masa pasca pranatal, di mana pada fase-fase tersebut memiliki beberapa tahapan-tahapan lainnya. Yang pertama ada di pada fase pranatal, ada fase pemilihan jodoh, ada pernikahan, dan juga ada fase kehamilan. Itu yang dapat saya simpulkan untuk hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kesimpulan dari kelompok kami mengenai periode pendidikan Islam itu ada 3 periode. Yang pertama ada periode prakonsepsi, yaitu persiapan dalam mencari jodoh. Yang kedua ini adalah ada periode pranatal, yaitu di mana pemilihan jodoh, kemudian pernikahan dan kehamilan. Dan yang periode ketiga itu adalah pasca natal, yaitu di mana pendidikan dari bayi, anak dari lahir sampai anak dewasa. Terima kasih. Baik semua, setelah kita mendengarkan pemaparan dari kelompok 1, 2, 3 dan juga kesimpulan dari pertemuan kita kali ini mengenai periodisasi pendidikan Islam, bahwa periodisasi pendidikan Islam ini terbagi ke dalam 3 fase. Yang pertama, fase pendidikan Islam masa prakonsepsi, kemudian fase pendidikan Islam masa pranatal atau tarbiyah qabla wiladah, dan fase yang ketiga adalah fase pendidikan Islam masa pasca natal atau tarbiyah ba'da wiladah. Itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini, dan tugasnya untuk kalian semua yang pertama adalah membuat paper atau tulisan mengenai ketiga fase ini atau periodisasi pendidikan Islam ini. Kelompok 1 nanti membuat paper tentang periodisasi pendidikan Islam di masa prakonsepsi, kelompok 2 pendidikan Islam di masa pranatal atau tarbiyah qabla wiladah, dan kelompok 3 nanti membuat paper tentang fase pendidikan pasca natal. Minggu depan di pertemuan yang akan datang tugasnya dikumpulkan. Siap? Siap. Dan maksimal sebelum kita UAS. Itu dalam bentuk paper. Bisa juga nanti paper dalam bentuk makalah, atau juga yang paling bagus adalah membuat satu karya tulis ilmiah. Dapat dipahami semua? Oke, kita tutup pertemuan ini dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ditutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, berikan tepuk tangan buat kita yang meriah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.